Assalamualaikum, halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Mbak Rahma. Kita akan melanjutkan pelajaran biologi ya. Hari ini kita akan membahas tentang bab ketiga, virus dan monera. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adik-adik tentang virus dan monera? Ada dua bab yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang virus, dan yang kedua kita akan membahas tentang monera. Nah, nanti ketika kita membahas tentang monera, ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ada Archaebacteria, yang kedua Eubacteria, dan yang terakhir adalah Cyanobacteria. Oke, kita mulai adik-adik. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama kita akan langsung membahas tentang virus. Nah, tentu adik-adik sering mendengar apa itu virus. Mungkin belum mengenal secara detail saja ya. Oke, kita mulai. Apa itu virus adik-adik? Virus itu sebetulnya tidak bisa kita katakan sebagai makhluk hidup. Dia kingdom yang berbeda dengan monera, dengan protista dan kawan-kawan. Jadi sebetulnya virus itu merupakan agen penginfeksi adik-adik. Nah, kenapa dikatakan agen penginfeksi? Karena tentu kalian masih ingat bahwa yang namanya virus itu dia membutuhkan inang, dia membutuhkan makhluk hidup, begitu. Jadi sering dikatakan sebagai agen penginfeksi karena dia menginfeksi makhluk hidup atau inang. Nah, cirinya bagaimana? Bahwa virus ini memiliki materi genetik. Nah, materi genetiknya seperti apa nanti kita masuk pada ciri-ciri ya. Tetapi dia aseluler, jadi memiliki materi genetik tetapi aseluler. Maksudnya aseluler, tidak bisa digolongkan menjadi sel. Jadi virus ini bukan sel adik-adik, dia tidak bisa dikatakan sebagai sel. Nah, kenapa tidak bisa dikatakan sebagai sel? Karena virus itu tidak memiliki organel sel adik-adik. Jadi ketika kemarin kita bab 1 membahas tentang sel, ada mitokondria dan kawan-kawan itu. Nah, virus tidak memilikinya, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai sel. Begitu ya. Jadi kalau secara pengertian, dia agen penginfeksi yang memiliki materi genetik tetapi aseluler. Oke, lalu apa cirinya? Cirinya yang pertama adalah seperti tadi dikatakan, dia non-sel, bukan sel. Dia hanya partikel penginfeksi atau yang kemudian kita sebut sebagai virion. Oke, jadi tadi kenapa dikatakan sebagai non-seluler? Karena tidak punya organel. Lalu, ciri berikutnya, dia berukuran sangat kecil ya adik-adik. Nah, berapa ukurannya? 0,05 sampai 2 milimikron. Jadi dia kecil sekali, nanomikron gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki asam nukleat atau, nah ini yang harus diperhatikan, asam nukleatnya adalah DNA atau RNA adik-adik. Jadi virus ini asam nukleatnya salah satu, bukan dua-duanya. Berbeda dengan ketika nanti kita membahas pada sel hewan atau pada sel tumbuhan atau pada sel eubakter begitu ya. Nah, asam nukleatnya hanya salah satu, DNA saja atau RNA saja. Sehingga nanti ketika masuk klasifikasi ada virus DNA, ada virus RNA sendiri, begitu. Lalu virus ini dapat disebut sebagai benda mati. Kenapa disebut benda mati? Karena dia bisa dikristalkan adik-adik, jadi bisa diawetkan. Dan bisa juga dikatakan sebagai benda hidup karena dia bisa bereproduksi pada sel hidup. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa virus itu membutuhkan sel inang. Nah, sel inangnya ini harus hidup adik-adik. Jadi misalkan ada pilihan begitu ya, virus dapat hidup pada sel titik-titik. Nah, sel itu jawabannya syaratnya harus hidup. Kalau tidak hidup, tidak bisa untuk tempat berkembang biak virus, begitu. Jadi dia hanya pada inang yang hidup bereproduksinya. Nah, karena tadi dia bisa dikristalkan, bisa bereproduksi, maka sering kita mendengar virus itu dikatakan sebagai peralihan
antara benda mati ke benda hidup. Nah, kita lanjut. Ciri berikutnya bahwa virus memiliki pembungkus asam nukleat. Jadi asam nukleatnya ini dilindungi oleh selubung protein namanya kapsid, adik-adik. Jadi selubung protein bernama kapsid. Nah, pada beberapa virus selain ada kapsid, itu juga ada selubung atau amplop atau membran khusus begitu yang tersusun atas protein dan glikoprotein. Jadi kalau membrannya ini agak mirip susunannya dengan membran sel ya adik-adik. Jadi waktu kita bahas membran sel kan ada proteinnya, ada glikoproteinnya begitu. Nah, membran virus atau amplop virus komponennya dua itu, protein dan glikoprotein. Lalu secara sifat, virus ini bersifat parasit intraseluler obligat, yang artinya hanya bisa bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Jadi dikatakan intraseluler obligat. Obligat itu karena dia hanya mampu bereproduksi pada sel inang yang hidup. Nah, kita lanjut adik-adik. Berikutnya, kalau kita melihat bagaimana struktur virus itu macam-macam adik-adik. Ada yang bentuknya seperti ini yang kita sebut dengan bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi ini virus yang menyerang bakteri, maka dikatakan bakteriofaga karena yang diserang adalah bakteri. Oke. Nah, kalau dilihat secara bentuk adik-adik kita bisa lihat dia seperti huruf T ya. Jadi kepalanya berbentuk heksagonal. Lalu ini sisi samping ini, nah ini adalah kapsidnya. Di dalamnya ada materi genetik. Nah, kalau bakteriofag itu materi genetiknya DNA. Lalu ini adalah bagian leher. Nah, ini bagian leher. Lalu ini adalah serabut ekornya. Nah, biasanya yang paling penting ini serabut ekornya adik-adik. Maksudnya paling penting itu dalam hal untuk menginjeksikan begitu ya. Jadi ketika dia menyerang bakteri, maka yang masuk itu serabut ekor. Nah, yang diinjeksikan adalah DNA-nya begitu. Lalu ada TMV. TMV ini adalah tobacco mosaic virus. Jadi virus yang menyerang tembakau, tumbuhan tembakau. Nah, ini beda lagi ya. Kalau kita lihat di sini materi genetiknya berupa RNA. Dan bentuknya seperti spiral. Lalu ada lagi HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini virus yang menyebabkan AIDS begitu ya. Nah, penyakit AIDS. Oke. Untuk HIV kalau dilihat bentuknya bulat ya, bentuknya bulat. Lalu ada kapsid di dalam, ini kapsidnya ya. Nah, lalu ada RNA-nya. Nah, jadi kalau HIV itu materi genetiknya RNA. Lalu ada, nah ini envelope. Envelope itu artinya membrannya adik-adik. Amplopnya yang tadi saya katakan di awal tersusun atas protein dan glikoprotein. Nah, ini yang proteinnya tadi ya. Ini bagian protein yang menyusun pada bagian kapsul. Jadi ini envelope itu kapsulnya, amplopnya atau membrannya. Membran. Nah, oke, itu tentang struktur virus adik-adik. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana virus itu bereproduksi? Sebetulnya kalau virus bereproduksi itu caranya macam-macam adik-adik. Cuma yang sering kali dibahas itu adalah reproduksinya pada bakteriofag, pada virus yang menyerang bakteri. Nah, intinya kalau di dalam bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri tadi, reproduksi itu ada dua cara adik-adik. Ada litik dan lisogenik. Cara litik itu adalah cara reproduksi virus T dengan menghancurkan DNA sel inang. Jadi, kalau virus T ini caranya ekstrim adik-adik. DNA sel inangnya dihancurkan. Nah, urutannya bagaimana? Yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi ini virusnya nempel dulu. Bakteriofag ini nempel dulu di sel bakteri, lalu kemudian dia penetrasi.
Penetrasi itu melalui serabut ekornya, dia menginjeksikan asam nukleat virus ke dalam bakteri. Lalu ada eklivase. Nah, ini tahap pelumpuhan atau penghancuran dari DNA sel bakteri. Jadi DNA sel bakterinya dihancurkan atau dilumpuhkan. Tujuannya apa? Supaya si virus berkuasa penuh terhadap inangnya, begitu. Lalu ada cara berikutnya, replikasi. Perbanyakan dari asam nukleat virus. Jadi begitu DNA sel inangnya dihancurkan, tinggal DNA virusnya sudah dimasukkan, nah kemudian diperbanyak gitu. Kemudian perakitan selanjutnya atau penyusunan tubuh virus. Jadi kalau tadi yang masuk baru materi genetiknya, baru DNA atau RNA virus, nah selanjutnya ketika masuk tahap perakitan ini, dia akan menyusun tubuhnya menjadi kapsid, jadi disatukan dengan kapsidnya begitu. Lalu terakhir tahap lisis. Lisis itu adalah pecahnya sel bakteri atau inang supaya virusnya bisa pergi. Nah, untuk memudahkan mengingat di sini saya kasih tips adik-adik. Jadi kalian bisa mengingatnya dengan aplikasi PLIS. Maksudnya adsorpsi, penetrasi, eklivase, replikasi, perakitan, dan lisis. Jadi aplikasi PLIS, adsorpsi, penetrasi, eklivase, replikasi, perakitan, dan lisis. Contoh begini adik-adik. Nanti kita lihat di siklusnya ini ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita lanjut dulu ke lisogenik biar sekalian diperbandingkan. Nah, cara yang kedua itu adalah lisogenik. Lisogenik itu reproduksi virus dengan cara virusnya tidak menghancurkan adik-adik, tetapi bergabung dengan DNA bakteri. Jadi sekali lagi perbedaannya, kalau litik itu DNA sel inangnya dihancurkan, tetapi kalau lisogenik DNA sel inangnya tidak dihancurkan, tetapi dia bergabung, si virusnya bergabung dengan DNA sel inang. Nah, cara kerjanya hampir sama ya. Jadi dimulai dari adsorpsi, penetrasi. Nah, yang beda di tahap ketiga ini adik-adik, dia tidak ada eklivase, tetapi kita ganti dengan penggabungan. Lalu tetap replikasi, perakitan, dan lisis. Contoh, kalau pakai gambar, kita lihat di sini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah daur litik, yang sebelah kanan daur lisogenik. Nah, litik itu dimulai dari ini adik-adik. Yang pertama ya, ini adsorpsi, nempel dulu, ini kan virusnya ya. Jadi ini adalah virusnya, virus T tadi, nempel, adsorpsi. Nah, baru dia penetrasi, ini memasukkan asam nukleatnya. Lalu, nah kita lihat di sini adik-adik. DNA inang yang ini kan DNA atau materi genetik inang. Ini di sini di tahap replikasi ini dia nggak kelihatan ya, karena sudah dihancurkan atau yang disebut dengan eklivase tadi. Jadi begitu penetrasi, si DNA atau materi genetik inang ini dihancurkan. Lalu materi genetik virus diperbanyak. Nah, setelah itu dia akan mulai perakitan. Di sini mulai muncul kapsid-kapsid gitu. Sintesisnya gitu ya. Nih sampai disadikan satu dan jadi virus utuh. Lalu baru lisis. Jadi atau kalau lebih mudah dipahami gini adik-adik. Kalau kita membayangkan daur litik itu seperti seseorang yang bertamu ke rumah orang lain. Jadi katakan si A bertamu ke si B. Nah, ketika si A bertamu ini, nah ketika dia masuk, si B ini dibunuh gitu. Tujuannya apa? Si A ini biar menguasai penuh rumah si B. Nah, seperti itulah ibaratnya litik. Jadi litik itu yang punya rumah dimatikan dulu supaya dia berkuasa penuh. Nah, berbeda dengan lisogenik adik-adik. Yang kanan ini ya. Nah, kalau lisogenik setelah dia nempel, dia nyisip nih. Nah, ini yang beda nih tahapnya. Ini kan? Nih. Ini punyanya virus, materi genetik virus, ini punyanya bakteri. Jadi ada penggabungan. Nah, begitu. Tujuannya apa? Ketika nanti bakterinya membelah diri, dia akan ikut membelah adik-adik.
Jadi kayak parasit gitu ya, numpang. Bakteri membelah, dia ikut membelah. Nah, nanti dia tinggal pemisahan dan merakit tubuhnya seperti yang lain tadi. Oke, begitu adik-adik cara reproduksi virus secara litik dan lisogenik. Kita lanjut. Nah, klasifikasi virus bagaimana Mbak? Gitu. Nah, klasifikasi virus itu sebetulnya banyak sekali. Ada yang berdasarkan bentuk, ada yang berdasarkan jenis materi genetiknya. Nah, biasanya di soal tuh yang dibahas kita tidak membahas tentang bentuk, jarang sekali, bahkan belum pernah ya. Biasanya, nah ini jenis materi genetik. Virus dibagi berdasarkan jenis materi genetik ada dua, virus DNA dan virus RNA. Virus DNA itu berarti asam nukleatnya ya DNA adik-adik. Jadi materi genetiknya DNA. Dia ada 4. Papovavirus, contohnya virus yang menyebabkan kutil atau papiloma. Lalu herpes virus. Lalu ada herpes tuh ya yang menyebabkan herpes tuh loh. Kalau orang Jawa bilang ada dompo gitu. Kemudian pox virus yang menyebabkan cacar, lalu ada adenovirus yang menyebabkan virus tumor pada hewan. Jadi, cara mudah mengingatnya gini adik-adik. Virus DNA ya cuma ada 4 ini. Papova, herpes, pox, adeno. Cuma ada 4 saja. Gitu. Lalu kalau virus RNA berarti yang di luar 4 itu. Virus RNA ini ya bentuk materi genetiknya adalah RNA. Contohnya ada reovirus, ada picornavirus. Kalau reo itu penyebab diare yang akut. Kalau picorna itu polio adik-adik. Nah ini yang kemudian nanti divaksin gitu ya. Ada togavirus penyebab demam kuning. Lalu ada rhabdovirus penyebab rabies. Ada paramyxo. Nah ini sering kali muncul di soal. Kalau paramyxo itu penyebab campak dan gondong. Jadi penyebab campak dan gondong. Lalu ada orthomyxovirus. Ini yang sering kali kita temui adik-adik. Adalah virus flu. Termasuk yang sedang menyebar sekarang coronavirus itu masuk dalam kategori orthomyxo. Jadi dia masih keluarga virus flu. Kemudian ada retrovirus yang dikenal sebagai penyebab AIDS atau penyebab leukemia. Jadi sebetulnya kalau kita katakan leukemia itu genetik atau kanker itu genetik, ada benarnya juga. Dan itu beberapa kanker itu ada juga yang disebabkan karena virus. Contohnya ya retrovirus ini. Oke, begitu ya adik-adik. Nanti kita akan lanjut pada sesi subbab Eubacter. Ini untuk yang virus dulu. Kita lanjut nanti pada video berikutnya.